Episode 48. Ternyata, Angga saat ini berada di perusahaannya. Dia sedang membuka artikel tentang bagaimana cara pasangan melakukan kencan pertama. Maklum dia memang belum pernah sama sekali kencan dengan seorang wanita. Angga tipe pria yang sangat menutup diri dari lawan jenis. Fokusnya hanya belajar dan bekerja. Selama beberapa tahun ini, kerja kerasnya membuahkan hasil. Perusahaan sang kakek yang ia jalankan di Inggris menjadi sangat maju dengan pesat. Banyak wanita yang ingin menjadi kekasihnya atau bahkan hanya ingin tidur dengannya. Tapi pria itu selalu menghindari wanita-wanita seperti itu. Angga bahkan pernah dijebak dengan obat perangsang agar dia terbuai dan bisa diajak bercinta. Namun nyatanya hal itu tetap tidak mampu membuat hatinya goyah. Dan hal pertama yang dipikirkan oleh Angga adalah wanita yang dicintainya, Erem. Bahkan sebejatnya dia lebih rela bisa menuntaskan hasratnya pada wanita yang ia cintai, meskipun hal itu sangat terlarang. Namun nyatanya Tuhan masih sangat menyayanginya. Awalnya dia mengira bahwa dirinya mempunyai kelainan. Namun ternyata ada rahasia besar yang sama sekali tidak diketahui. Erem bukanlah saudara sepupunya, tapi mereka memang benar-benar berbeda orang tua. Ada rasa senang namun juga kasihan jika mengingat hal itu. Senang karena ternyata dia bisa memiliki Erem seutuhnya. Namun dia juga merasa sedih karena ternyata Erem hanyalah anak yang dibuang oleh orang tuanya di depan pintu panti asuhan. Semoga mereka mendapatkan apa yang telah mereka lakukan pada Erem. Doa Angga. Pria itu kembali fokus pada laptopnya, membaca dengan teliti panduan kencan pertama kali untuk pasangan kekasih, karena dia ingin mengajak kekasihnya kencan untuk pertama kali. Ya. Angga ingin kencan pertamanya bersama Erem menjadi momen spesial yang tidak akan terlupakan. Apa artikel ini akurat dan benar? Sangat konyol. Angga mengeluh membaca beberapa artikel yang menyarankan tips untuk first date. Pertama, jangan buru-buru tinggalkan teman kencan. 2. Jangan lakukan pujian yang berlebihan. 3. Jangan bicara tentang masa depan. 4. Jangan lontarkan pertanyaan seperti wawancara kerja. 5. Jangan bawa teman. Apa ini? Kenapa tidak ada bunga atau tempat yang romantis? Semua hanya tips agar teman kencan kita bisa lebih respect. Gerutu Angga. Dia pun mencari alamat situs lain yang lebih akurat. Tok, tok, tok. Masuk. Maaf Tuan. Ini ada undangan acara birthday party putri Tuan Bruno. Ucap Lisa menyodorkan beberapa undangan di depan Angga. Kapan acara itu? Tanya Angga. Malam minggu ini Tuan, di sebuah hotel milik keluarga besar Martinsgraad. Dan, seperti yang Anda tahu, Tuan Martins adalah orang yang menjebak Anda dengan obat perangsang untuk tidur dengan adiknya agar dia bisa mendapatkan Anda Tuan. Jawab Lisa. Angga mengetuk-ketukan jarinya ke meja.
Dia memang sudah tahu siapa orang yang menjebaknya malam itu, meskipun Hillary mengatakan bahwa dia tidak memiliki motif apapun dan hanya sekedar obsesi. Namun Angga tetap tidak percaya begitu saja. Tapi meskipun begitu, Angga masih belum mau membalas temannya yang sudah dia anggap sebagai saudara. Ya, Angga dan Martins adalah teman kuliah, merintis karir bersama. Bekerja keras hingga mencapai puncak jaya di perusahaan Ra Group dan sampai pada akhirnya Angga bisa menjadi CEO di perusahaan cabang milik sang kakek. Bukan karena dia salah satu cucu Richard, tapi memang dia layak mendapatkan jabatan itu. Baiklah Lise, urus semua jadwalku dan aku akan menghadiri undangan itu, ucap Angga memijit pelipisnya. Dia harus bisa melakukan sesuatu pada Martins. Tentu saja dia tidak mau hanya dianggap sebagai orang bodoh yang gampang diperalatan. Angga harus melakukan ketegasan walaupun itu adalah sahabat karibnya sendiri. Baik Tuan, jawab Lisa sambil menunduk. Oh ya, aku mau bertanya padamu, seru Angga. Lisa menatap Angga dengan pandangan yang sulit diartikan. Namun wanita itu masih menunggu hal apa yang ingin ditanyakan oleh sang atasan. Bersambung.